Shalom Bapak Ibu seluruh subscriber Galilea Network yang saya sapa dengan sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan di mana saja berada. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Bagaimana tidurmu? Apakah engkau cukup tidur, kurang tidur, atau tidak tidur? Haleluya. Saudara tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Nah saudara, apa yang kau pikirkan hari ini? Kau yang sedang memikirkan usaha, ya apakah engkau sedang memikirkan masa depan? Saudara tetap semangat. Amin. Kita luangkan waktu untuk masuk dalam hadirat Tuhan sebelum kita memulai hari ini dengan seluruh agenda kerja, tanggung jawab, schedule, jadwal dan lain sebagainya. Mari saudara kita bersaat teduh. Kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah memberikan hari ini bagi kami. Setelah di sepanjang malam Engkau menjaga dan menyertai kami di sepanjang istirahat tidur kami. Terpujilah Engkau, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas. Mengurapi kami semua sehingga apa yang kami kerjakan hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya mengajak saudara untuk membaca di 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, pada ayat yang pertama bisa sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dikatakan di dalam ayatnya yang kedua di 1 Tesalonika pasal 1. Saudara baca ya ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kalau saya baca nanti terlalu panjang. Ya, atau boleh juga ya. Saya baca dari ayat 1 ya. Saudara, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka
yang akan datang. Saudara, kepanjangan kayaknya ya, tapi saudara kalau saudara simak ini luar biasa. Dan kalau kita lihat di ayat 2 dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Jadi selalu disebut dalam doa. Setiap hari saya selalu menyebut saudara dalam doa. Walaupun tidak spesifik namamu, tetapi saya berkata seluruh subscriber Galilea Network. Nah, Tuhan kita Tuhan yang kuat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha tahu, yang maha besar. Dan dia maha tahu ketika saya mengatakan seluruh subscriber Galilea Network, pasti ya yang sudah mensubscribe itu sudah masuk. Saudara, makanya saudara jangan hanya nonton, tetapi saudara juga harus mensubscribe Galilea Network. Saudara share ke orang lain supaya orang lain juga bisa menerima berkat seperti saudara. Nah, saudara, kita lanjut. Rasul Paulus adalah figur hamba Tuhan yang layak diteladani semua orang percaya. Meski di hadapan pengadilan, dihadapkan kepada banyak ujian dan penderitaan, komitmennya untuk melayani Tuhan tetap tidak tergoyahkan. Semangatnya memberitakan Injil Kristus terus membara. Walaupun dia beberapa kali masuk penjara, bahkan dibelenggu saudara ya, ditempatkan di tempat yang paling bawah di dalam sebuah penjara. Tapi semangatnya tidak tergoyahkan dan keberaniannya untuk memberitakan Injil ya. Dia memberitakan Injil yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan saudara? Alkitab menasihati kita semua di dalam Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, di segala keadaan, semangat dan sukacita Rasul Paulus tidak pernah berkurang sedikit pun dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Seperti yang ia ungkapkan di hadapan jemaat di Tesalonika ini. Meski kedatangan Paulus dan rekan-rekannya di sana tidak berlangsung lama, namun pelayanan mereka membawa dampak yang luar biasa. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang pertama dikatakan begini. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Ada buah yang dihasilkan. Nah, buah-buah apa saja itu? Yang pertama saudara, iman jemaat di Tesalonika makin kuat. Itu tertulis di 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3 yang kita baca tadi, dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan itu telah tersiar kemana-mana. Saudara, ini menunjukkan bahwa mereka memberikan respon yang baik terhadap pemberitaan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena tertulis di Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kehidupan jemaat di Tesalonika menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang. Di ayat 8 bacaan kita tadi, di 1 Tesalonika pasal 1 ayat 8 dikatakan, di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Wow, ini sungguh luar biasa bahwa iman jemaat di Tesalonika makin kuat. Saya berharap tayangan Galilea, sahabat Galilea ini akan membuat imanmu makin kuat di tengah kehidupan yang tidak menentu, bahkan di 2022 yang masih diwarnai atau ditandai dengan pandemi COVID-19 yang entah kapan berakhir. Nah, jadi itu yang pertama,
buah yang kedua adalah dikatakan di 1 Tesalonika pasal 1 bacaan kita tadi, ya. Di ayatnya yang ke-9, ya kan? Dikatakan begini Saudara, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saudara, berbalik dikatakan di sini, berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi banyak orang bertobat oleh pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ini sungguh dahsyat kuasa Injil. Memang di Ibrani pasal 4 ayat 12 di sana dikatakan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, ini luar biasa bahwa banyak orang menjadi bertobat. Jadi iman jemaat di Tesalonika makin kuat, ya kan? Dan banyak orang yang bertobat. Nah saudaraku yang kekasih, apakah keberhasilan ini oleh karena kehebatan Rasul Paulus? Tentu tidak. Rasul Paulus ini luar biasa. Dia tidak pernah membanggakan dirinya. Walaupun dia sudah berhasil dalam memberitakan Injil. Tidak seperti orang lain. Baru membaptis beberapa lalu berkata, oh saya paling banyak. Menantang orang lain. Berapa sih kamu menangkan orang? Oh ini namanya sombong. Angkuh. Ya saudara ya. Kita ini hanya dipakai oleh Tuhan saudara. Tuhan yang memulai semuanya. Dan Rasul Paulus dia tidak pernah mengklaim bahwa dirinya hebat. Bahkan dia berkata, biarlah aku menjadi pelayan yang tidak berguna. Wow, saudara, ya kan? Padahal sudah banyak yang dia lakukan. Dia merasa tidak berguna. Nah karena itu saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus tidak pernah membanggakan bahwa dirinya hebat. Sebab semua itu karena pekerjaan Roh Kuduslah. Pelayanan Rasul Paulus menjadi sukses berhasil. Jadi tanpa campur tangan daripada Roh Kudus, pelayanan kita tidak akan berarti apa-apa. Amin. Jangan ada yang membanggakan diri lalu menantang gereja-gereja atau hamba Tuhan atau sampai PGI ditantang, udah berapa banyak kamu menangkan jiwa. Wow saudara, kita ini bersyukur kalau kita dipakai oleh Tuhan menjadi kawan sekerjanya. Jangan ada yang membanggakan diri, itu tidak baik. Itu namanya sombong, dan orang sombong tidak disukai Tuhan. Mari saudara tetap semangat dalam menjalani hari-hari di 2022 ini. Tetap semangat di dalam Tuhan apapun situasi yang kau hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar dari seorang Rasul Paulus yang begitu bersemangat dalam memberitakan Injil. Keberhasilannya yang sangat luar biasa, yang membawa banyak orang bertobat. Dia adalah figur yang patut diteladani oleh setiap orang yang menamakan diri hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh subscriber Galilea Network, sahabat Galilea. Apapun pekerjaan, aktivitas yang mereka lakukan hari ini, biar kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi nyata bagian dari setiap kami. Sehingga di hari ini kami boleh bermegah di dalam Tuhan, bukan di dalam kehebatan kami, sebab kami tidak ada apa-apanya. Roh Kudus yang memampukan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada